Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman investor semuanya. Uh, jadi di kali ini kita akan membahas seperti biasa, kita akan membahas saham-saham top gainer hari ini, bagaimana fundamentalnya, bagaimana prospeknya, bagaimana keuntungannya. Oke, sebelum kita bahas itu semua, kita akan membahas kenapa itu fundamental itu penting. Itu dikarenakan yang pertama kita untuk melihat komposisi sahamnya. Jika komposisi saham sudah begini, otomatis sahamnya tidak akan naik lagi. Kenapa? Karena sudah dipegang oleh publik 100%. Jadi pastikan teman-teman sebelum membeli saham itu, pastikan porsi masyarakat itu atau saham yang beredar di publik itu di bawah 50%. Untuk antisipasi bahwa saham itu tidak down seperti ini ya. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama itu HKMU yang tadi. Yang kedua Home, dia masyarakatnya sudah 90% lebih. Yang ketiga itu ada NV. Saham masyarakatnya sudah 90% lebih juga, di 93%. Jadi sangat penting buat teman-teman untuk tahu bagaimana fundamental suatu saham sebelum teman-teman investasi di saham tersebut. Oke, kita akan lanjut terus. Yang pertama yang ingin kita bahas itu saham NTBK. Saham NTBK ini saham yang baru IPO. Kurang lebih ada beberapa hari dari 9 Februari, artinya hari ini ya. Dia listingnya hari ini. Weekly-nya belum ada di 100. Ya, listingnya dia hari ini. Dia langsung naik di 35%. Porsi masyarakatnya cukup bagus, 25%. Dan bagaimana fundamentalnya? Secara fundamental saya sudah melihat tadi. Mungkin belum terjelaskan di sini dengan baik. PBV-nya berapa, PER-nya berapa. Tapi saya sudah tahu, berdasarkan analisa saya barusan, saya mengetahui saham ini sudah memiliki PER yang cukup tinggi. Dan PBV juga yang sangat tinggi. Dengan kata lain, berapa EPS sebenarnya dari, bukan EPS, BVVS saham ini sebenarnya berapa? Itu di angka Rp4. Jadi kalau untuk mengetahui dari angka Rp4 itu berasal dari equity 10,95 miliar itu dibagi dengan 2,7 miliar. Itu akan mendapatkan BVVS-nya, book value saham ini. Dengan kata lain, dia berada di 4 BVVS. 135 dibagi dengan 4. Itu 33,75. Berarti PBV sekarang dari saham ini adalah 33,75 kali. Artinya sudah sangat tinggi ya, sudah sangat mahal. Dengan PER yang berapa PER-nya? PER-nya itu kita bagi net profit 147 M. 147 juta ini ya, bukan M ya. 147 juta dibagi dengan 2 miliar lebih, 2,7 miliar sama seperti biasa. Jadi dia dalam satu saham ini EPS-nya 0,05 rupiah. Jadi sangat kecil ya. 135 dibagi dengan 0,05 itu pernya 2.700 kali ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu fundamental saham ini, saya sudah memaparkan fundamental dari saham NTBK ini berdasarkan fundamental yang terpapar dari stok RTI maksud saya. Sedangkan DER-nya itu cukup tinggi, yaitu 4,2 kali lebih besar daripada equity-nya. Dengan kata lain 422%. Itu rasio terhadap equity dari perusahaan NTBK. Jadi yang hanya bagus di mana? Saya melihat hanya bagus di profil komposisi saja. Yang lain masih sangat-sangat jelek semuanya ya. Oke, selanjutnya itu kita bahas ada IATA. Bagaimana profilnya? IATA itu masyarakatnya juga sangat sudah tinggi di 75%.
Jadi saya sarankan yang 75% masyarakatnya sudah lebih baik jangan terburu-buru lagi untuk membeli sahamnya, lebih baik antisipasi ya. Dan saya tidak menganalisa lebih lanjut, DIR-nya cukup tinggi, PBV-nya juga udah 10 kali. Itu sudah jelas tidak ada kebaikannya di saham ini ya. Oke, kita lanjut. Itu ada energi. Energi ini saham mengarah ke saham bakri. Publiknya cukup bagus masih, tapi saya bagaimana sebenarnya itu kurang paham juga dengan saham ini. PBV-nya masih murah 0,5, DER-nya masih bagus 128%, PER-nya masih bagus di 10 kali. Hanya saja teman-teman perlu memastikan lagi bagaimana sebenarnya saham-saham grup bakri ini. Saya hanya menganalisa energi saja, sedangkan bumi dan lain-lain itu banyak juga yang ada yang bermasalah juga ya teman-teman ya. Jadi pastikan lagi karena ini adalah salah satu saham yang bagus dari sekian banyak saham-saham dalam grup ini. Saya tidak menjelek-jelekkan teman-teman, tapi teman-teman bisa melihat sendiri, cek sendiri yang lain ya. Bagaimana fundamentalnya minus 100%, bagaimana ininya masyarakat, bagaimana kondisi keuangan, bagaimana kondisi kerugiannya ya. Teman-teman harus, ini equity-nya sudah minus 11 triliun. Jadi itu pasti saling berhubungan ya teman-teman. Oke, kita lanjut dengan CPRU. CPRU ini kalau saya lihat dari masyarakatnya masih bagus 23%. Dari segi fundamentalnya masih bagus. Dia tidak lebih besar dari 2 kali, baru 1,3 kali lebih besar daripada equity-nya. Utangnya itu masih 136%. ROE-nya cukup bagus di tahun ini, bukan, lebih tepatnya itu di kuartal 2 dan kuartal 3. Sedangkan PER-nya masih sangat bagus, 2,9 kali. PBV-nya yang sudah agak sedikit mahal, 2 kali. Jadi untuk saham ini menurut saya masih bagus. Hanya saja ada kekurangannya. Saham ini sudah lama tidur di angka 50 itu sudah lebih daripada 5 tahun ya. Jadi dia kemarin tuh tidur terus sampai 5 tahun, sekarang baru bagus lagi. Jadi teman-teman perlu pastikan kenapa kemarin tuh tidur. Tapi untuk sekarang fundamentalnya sudah cukup lumayan bagus ya. Hanya saja dia keuangannya sedang minus 133 miliar. Oke, kita lanjut. Di SFI. Di SFI berdasarkan chartnya dia sudah rebound ya, sudah reversal. Dari segi teknikal dia sudah waktunya masuk, EMA-nya sudah di atas 0. Saya sudah melihat teknikalnya di chart TradingView. Dari segi porsi dia sangat bagus, masih 30%. Berdasarkan equity dan liability itu perbandingannya masih 1:1 ya. Artinya equity masih berbanding, masih sanggup menutupi ke utangnya. Hanya saja cash flow-nya yang sedikit rendah dan PER-nya masih 13 kali. Dengan kata lain, PER itu adalah keuntungan untuk bisa mencapai mengembalikan modal itu dalam waktu 13 tahun ya. Sedangkan PBV masih di angka 1. Ya. Dengan PBV di angka 1 otomatis dia menjual harga sahamnya senilai dengan equity sahamnya saat ini. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi cara membaca ini fundamental itu sangat mudah, teman-teman tinggal pelajari satu persatu. Yang penting teman-teman lihat dulu bagaimana porsi sahamnya ya. Oke, DSFI bagus. Kita sudah 4-5 saham kita sudah analisa berdasarkan fundamental.
Kita tambah satu lagi, PSKT. PSKT ini kalau nggak salah saya, dia sudah lama, saya pikir saham baru. Tidak. Dia masyarakatnya cukup bagus, masih di 20%, angka 20%-an. Di 1 tahun terakhir sama seperti saham yang tadi, dia sudah tidur lama ya. 5 tahun terakhir dia sudah tidur, PSKT ini sudah lama tidur. Jadi teman-teman hati-hati. Namun kalau saya lihat dia sudah breakout dari resisten 101 kemarin, dia sudah breakout nih. Berdasarkan teknikal dia cukup bagus. Tapi berdasarkan fundamental, pernya itu sudah minus. Banyak cash flow-nya minus. DER-nya masih cukup bagus sih. Hanya 18% saja. Artinya 0,18 kali ya. 0, masih belum 1. Utangnya masih terjangkau. Cuman dari segi PBV-nya dia sudah 3 kali ya teman-teman. Dari keuntungan dia tahun ini masih minus Rp2 per saham. Jadi begitu PSKT. Kita lanjut, ada 1-2 lagi. Ada BOS. BOS bagaimana? BOS equity-nya negatif. Artinya modalnya sudah minus ya teman-teman. Dan masyarakatnya sudah melampaui 50% ini. Jadi teman perlu hati-hati. Dia bergerak di bidang energi. Bagaimana dengan ini? Dia minus terus. Per sahamnya itu minus Rp104 ya. Itu dia rugi 109 miliar. PBV-nya sudah minus. Dari segi fundamentalnya ini cukup parah ya. Equity-nya minus, liability-nya cukup besar. Utangnya cukup besar, modalnya sudah minus. Itu rasanya duitnya sudah tidak ada untuk membayar utang. Ini susah teman-teman. Kalau untuk saham-saham seperti ini menurut saya bagusnya dijauhi ya. Walaupun dia arah 1 hari, 2, 3 hari, baiknya seperti saya katakan tadi, sebaiknya dihindari. Oke, selanjutnya itu ada saham Jawa ya. Bagaimana fundamental dari saham Jawa ini? Saya pernah lihat ini saham Jawa ini, kalau tidak salah saya itu dia fundamentalnya lumayan bagus, dan dari segi teknikal dia sudah reversal ya. Tapi belum breakout dari harga 300. Belum breakout. Kita lihat dari profilnya, masyarakatnya masih bagus, 20% ke bawah publiknya. Hanya saja dari segi PPS dia rugi Rp39 per tahun ini, dengan per itu minus ya. Sorry, mungkin saya salah lihat. Ini Jawa ini equity dan liability itu sangat jauh ya. Artinya dia sudah 13 kali lebih besar utangnya daripada modal. Dan ini perlu diantisipasi juga ya teman-teman. Saham-saham yang sudah perusahaannya sudah banyak sekali utangnya. Ya, kita tidak perlu analisa lebih lanjut karena kita sudah melihat ini kekurangan yang sangat jelas di piutangnya ya. Oke, kita lanjut di saham Frank. Saham Frank ini gimana? Dalam 1 tahun terakhir dia pernah ke arah 162 dan dalam 3 tahun terakhir pernah ke 348. Sekarang masih di low supportnya ya, di area support 86. Bagaimana kondisi profilnya? Kondisi profil saham daripada Frank ini masih di bawah 30%, oke, masih bagus. Dia bergerak dalam telecommunication ya. Dari equity dia 12 triliun dan utangnya itu 29 triliun. Berarti dia sudah 2,3 kali lebih besar utangnya daripada modal. Sedangkan keuntungannya belum ada, PBV-nya sudah 2 kali dari modal, dan pernya itu minus 44 kali. Atau 45 kali pernya minus. Per ini keuntungan per sahamnya itu minus. Dalam satu saham itu 40. Dalam satu saham itu Rp2 minusnya. Ya. Dengan perbandingan harga saham dengan EPS-nya itu adalah
minus 45 kali. Jadi dari segi utang dan segi kerugian ini masih jelek ya. Saham Prime ini semoga ke depan dia semakin bagus. Oke, itu dulu yang malam ini kita analisa. Semoga di lain waktu kita masih lebih banyak menganalisa saham-saham yang lain. Kenapa saya pribadi ingin menganalisa saham-saham top gainer? Karena menurut saya saham-saham top gainer itu menjadi perhatian semua kalangan investor, di mana di saat saham-saham yang sedang hijau itu sangat menjadi pusat perhatian ya. Makanya saya ingin menganalisa saham-saham yang menjadi pusat perhatian investor-investor yang pemula, yang pastinya ya. Kalau sudah yang mahir, sudah master, sudah jago-jago itu sudah jarang melihat top gainer dan beli saham-saham top gainer ya. Oke, sekian dulu malam ini. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Thank you semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.